Ini posisi bedengan untuk pembibitan bawang merah. Ini tanah yang sudah kita campur dengan kapur, kohe, kemudian kita masuk pupuk organik sedikit. Nah, setelah kita campur semuanya, lalu kita aduk. Lebar bedengannya 160 kali 8 meter. Ini proses pengadukan pupuk yang sudah kita masukkan tadi. Oke, setelah diaduk, lalu kita ratakan menggunakan cakar ya. Kita ratakan sesuai besarnya bedengan tadi, kita ratakan sampai halus ya, pakai cakar. Nah, bahan tadi sudah tahu semua ya, yaitu kohe, kemudian pupuk organik sama kapur biasa ya, bukan kapur kebomas. Nah, tadi sudah dihaluskan menggunakan cakar. Sekarang kita ratakan tanahnya menggunakan papan ini ya. Nah, kita ratakan sampai rata, jadi bongkahan-bongkahannya kan terbawa semua itu ya. Nah, oke. Ini penampakan yang sudah diratakan dan dihaluskan tadi ya, bedengan yang sudah diratakan dan dihaluskan. Setelah lahan semua sudah siap, lokasi pembibitannya sudah siap semua, sudah datar. Nah, lalu kita persiapkan biji bawangnya. Ini biji bawangnya kita nanam 2 kilo. Ini beratnya setengah kilo, 500 gram ya. Nah, ini persiapan biji yang akan kita olah. Kita tanam 2 kilo ya, berarti 2 kilo 4 bungkus. Nah, ini biji yang sudah kita ini semua kita salin. Ini ada 3 bungkus lagi sudah kita salin di sini. Nah, selanjutnya biji kita campur dengan uradan supaya nanti merata. Ketika kita tabur, dia juga ikut tertabur. Nah, uradan ini fungsinya nanti mencegah hama dari tanah, semut, kemudian bekicot. Nah, selanjutnya kita campur fungisida. Kita pakai antrakol secukupnya saja. Nah, lalu kita aduk. Nah, setelah kita aduk, fungsi antrakol ini yaitu untuk jamur, itu yang utama, jamur. Kemudian ada fungsi yang kedua, bukan untuk mikroba jamurnya, tetapi untuk mempermudah kita untuk penaburan biji bawang. Karena biji bawang ini berwarna hitam, jadi ketika kita campur dengan antrakol, dia jadi putih, jadi nampak mana yang terkena dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut ke penyemaian biji. Nah, lahan yang sudah kita ratakan kita siram dulu menggunakan gemor agar basah. Nah, ini proses penyiraman sampai basah ya. Nah, ini penggarisnya untuk membuat
alur untuk yang tempat penanaman bijinya. Ini kita garis lebarnya 10 cm ya, garis. Nah, garis ini sini kita meletakkan bijinya tadi. Nah, ini. Oke, sebelah lagi. Setelah kita garis, maka terjadilah lubang tanamnya. Maka kita pindah dulu kan. Nah, jarak tanamnya 10 cm. Nah, kita lanjut ke proses penanamannya, ke proses penyemaian biji. Ini biji yang sudah kita campur dengan antrakol tadi, kemudian furadan juga. Nah, ini lokasi yang sudah kita garis tadi, kita masukkan bijinya. Nah, fungsi antrakol tadi yang putih membuat kita bisa melihat biji dari bawang itu sendiri di lokasi. Kalau tanpa antrakol maka bijinya tidak kelihatan karena biji bawang ini warnanya hitam. Nah, ini ketika kita nabur semua sudah tercampur antara furadan tadi, jadi kita tidak ngulang lagi untuk penaburan furadan. Setiap penaburan furadannya juga sudah ikut. Nah, ini biji bawang yang kita taburkan di lokasi. Nah, nanti kita lanjut proses penutupannya. Setelah biji semuanya kita masukkan ke lubang tanam tadi, selanjutnya kita tutup menggunakan tanah yang sudah disaring. Tanahnya ini yang sudah kita saring, sudah halus, campur dengan kohe. Nah, ini nanti kita tutup. Nah, setelah kita masukkan semua bijinya, baru kita tutup menggunakan tanah yang sudah kita haluskan, campur kohe tadi. Nah, ini kita tutup sampai selesai. Nih, tipis tutupnya ya, jangan sampai tebal karena nanti memperlambat proses perkecambahannya. Kalau terlalu tebal, biji tidak mampu mengangkat tanah penutup ini. Nah, setelah kita tutup, dengan tanah, lalu nanti kita pasang daun pisang semuanya rata menggunakan daun pisang. Setelah daun pisang baru kita tutup pakai plastik ini. Nah, setelah pakai plastik kita tunggu beberapa hari, nanti baru kita lihat perkembangannya. Nah, setelah semuanya ditutup pakai tanah, sekarang penutupan dengan daun pisang ya. Kita tidak menyemprot pakai regen ya, insek regen, karena kalau disemprot nanti tanah penutup tadi bisa jadi padat lagi, jadi sehingga memberatkan biji untuk berkecambah. Jadi kita langsung tutup karena sebelum penanaman tadi lahan dan tanahnya sudah kita siram menggunakan gembor. Nah, sekarang kita tutup pakai daun ini. Biji yang sudah kita tanam kemarin sudah berumur 4 hari ini ya. Nah, ini sudah tumbuh, Nah, ini proses pembuatan songkoknya. Nah, ini kita menggunakan plastik bening ya, dengan lengkungnya adalah dari bambu. Nah, ini kemudian bagian atasnya kita pasang paranet. Nah,